To Easy Company, Victory, and Kurahi. Di episode sebelumnya, melalui Colonel Singh kita mendapati bahwa Mayor Harton telah gugur di medan pertempuran. Secara sistematis, Kapten Winters pun akhirnya diangkat menjadi perwira eksekutif, bertanggung jawab atas kontrol satu batalion. Sementara kendali atas kompi isi kini akan digantikan oleh Letnan Moose. Operasi Pegasus mengawali misi pertamanya dengan kompi isi. Bersama satuan airborne Inggris, ia sukses menyelamatkan sekian prajurit Inggris yang terjebak dan terperangkap. Namun naas setelah keberhasilan misi tersebut, Letnan Moose terpaksa berakhir mendapat perawatan di rumah sakit. Setelah seorang prajurit patroli tak sengaja menembaknya, isi pun akhirnya mengalami kekosongan komandan kompi. Tapi untunglah resimen segera bertindak cepat, mempercayakan Letnan Deck sebagai pimpinan kompi I yang baru. Dan pada akhir episode 5, isi company terlihat berjalan ke arah Baston. Meskipun mereka kekurangan berbagai jenis suplai bahkan dukungan udara, terlebih cuaca dingin yang semakin memburuk, tak mengurungkan niat mereka untuk mengamankan Baston. Diganasnya musim dingin yang mematikan di hutan di luar kota Baston, Belgia, Dr. Roy yang tampaknya sedang mencari sesuatu tanpa sengaja menyaksikan pemandangan yang begitu mengeras emosi. Tepat di hadapannya terdapat sekelompok mayat tentara yang membeku pada pertempuran sebelumnya. Tak tahu harus berbuat apa, Dr. Roy memaksa kakinya melangkah menjauh meninggalkan tempat itu. Namun ia harus waspada setelah Kapten Winters memberikan sebuah sinyal pertanda, mengendap-endap untuk memastikan keadaan sekitar. Sampai pada akhirnya Kapten Winters berhasil menangkap tentara Nazi tanpa perlawanan sedikit pun. Ia pun lekas melucutinya, mendapatkan sebuah perban yang langsung diberikan kepada Dr. Roy. Sementara serdadu Nazi yang malang itu akan diserahkan ke resimen menjadi tawanan perang. Segera setelahnya, ketiga perwira melaporkan bahwa pertahanan mereka saat ini sangat berdekatan. Apalagi dengan ancaman serbuan artileri yang kapan saja bisa memporak-porandakan mereka. Banyak celah terbuka di garis pertahanan mereka. Tapi hal itu dilakukan tidak lain karena kurangnya bantuan medis, pakaian musim dingin dan terbatasnya amunisi. Bahkan sekelas Jenderal McAuliffe tak mempunyai sebuah solusi. Ia hanya menegaskan untuk tetap mempertahankan garis depan tak peduli apapun yang terjadi. Bantuan udara tak akan datang sebelum kabut benar-benar hilang. Beberapa perban yang Dr. Roy dapatkan mengantarkannya ke lubang perlindungan Spina. Sedikit berbagi perban yang ia miliki. Namun satu morfin tak akan cukup untuk sekian prajurit yang masih bertahan. Dengan rasa tanggung jawabnya, Dr. Roy pun berlarian ke sana kemari menanyai setiap prajurit yang memiliki morfin. Tetapi Walter menjadi titik terakhirnya dalam berkelana mencari morfin sebelum serangan artileri Nazi mengawali menegangnya situasi. Teriakan meminta bantuan kepada medis membawa Dr. Roy ke salah satu prajurit yang mengalami cedera. Ia pun segera bertindak cepat memberikan penanganan. Namun untunglah luka yang ia alami tidak terlalu berdampak buruk pada tubuhnya. Ditambah lagi serangan artileri Jerman pun seketika terhenti, memberikan kesempatan bagi Spina untuk mencari posisi Batalion 3, di mana tujuannya adalah meminta morfin, infus dan berbagai peralatan medis lainnya. Namun setibanya di sana, justru Spina tak mendapat apa yang ia inginkan, melainkan hanya beberapa perban yang mereka berikan. Menyikapi hal itu, Dr. Roy pun kembali berkelana ke setiap lubang prajurit untuk mencari morfin. Beruntunglah Walter lagi-lagi memberikan beberapa morfin yang berhasil ia selundupkan. Begitupun sebuah gunting yang tak kalah wajib pentingnya. Sebuah benda sederhana yang sangat berharga bagi prajurit medis. Malam pun semakin larut, Dr. Roy memutuskan kembali ke lubang perlindungannya, menutup malam yang melelahkan dengan berdoa. Tetapi tidak dengan hari berikutnya. Dentuman artileri terdengar di setiap arah, menghancurkan apapun yang dilalui. Bahkan Dr. Roy harus kembali menangani salah satu serdadu yang mendapat cedera cukup parah. Perconte selaku rekan satu lubangnya segera merequest kendaraan yang digunakan untuk mengangkutnya ke kota Baston. Dengan begitu, pria malang tersebut diharapkan mendapat penanganan yang lebih baik. Kehadiran jeep itu juga merupakan kesempatan bagi Dr. Roy menuju ke kota. Tidak lain tujuannya adalah mendapatkan beberapa perlengkapan medis. Setibanya di sana, situasi ruangan medis benar-benar disibukkan pada sekian prajurit yang mengalami cedera. Beberapa perawat berlalu lalang menangani setiap pasien. Terlebih bagi mereka yang mendapat cedera sangat fatal hanya mendapatkan perawatan seadanya.
Terpotongnya jalur perlintasan merupakan alasan mereka tak dapat dievakuasi. Beruntunglah di tempat itu Dr. Ro juga berkenalan dengan salah satu perawat bernama Rene. Kemudian memberinya beberapa perlengkapan medis yang dibutuhkan, terutama infus dan morfin. Begitupun sebungkus coklat sebagai tanda persahabatan mereka. Merasa sudah cukup, Dr. Ro pun akhirnya memutuskan kembali ke garis depan. Namun segera sesampainya Dr. Ro, sebuah instruksi dari batalion memerintahkan sejumlah serdadu Kompi untuk mengadakan patroli pengintaian. Dan pengintaian kali ini akan dipimpin oleh Letnan Peacock. Sekelompok prajurit Kompi akhirnya berjalan masuk ke kedalaman hutan. Dinginnya salju tak menghentikan langkah mereka. Sementara Dr. Ro berada jauh di belakang. Tentu itu merupakan pilihan bijak, mengingat ialah satu-satunya prajurit medis yang ikut dalam misi pengintaian. Walaupun posisinya sangat aman, ia tak henti-henti berharap cemas akan rekan-rekannya yang berada jauh di depan. Langkah mereka tak akan terhenti sebelum terjadi kontak senjata. Julian, seorang prajurit baru, harus tumbang setelah musuh berhasil menyerangkan peluru di tenggorokannya. Ia harus menahan rasa sakit yang begitu hebat. Tembakan bertubi-tubi dari musuh menyebabkan Hevron tak mampu meraih Julian. Bahkan ketika tembakan penekan dilepaskan, tak merubah kondisi apapun. Situasi mereka semakin terpojok, ditambah lagi posisi Kompi isi ternyata kurang menguntungkan. Letnan Peacock pun segera mengambil tindakan, menarik mundur pasukannya meninggalkan Julian yang tergeletak tak berdaya. Membesitkan luka mendalam karena ketidakmampuan mereka di hadapan gempuran musuh. Siang hari pun berlalu. Tapi kesedihan Hevron tak kunjung usai, mengundang rasa simpati Dr. Ro untuk menghiburnya. Ia membagikan sedikit coklat dengan maksud menghilangkan kesedihan Hevron akan sahabatnya. Malam pun terasa sangat panjang, hanya dinginnya salju yang mampu meleburkan kesedihan Hevron. Momen yang sangat ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Pagi ini kabut benar-benar telah hilang. Tak butuh waktu lama, melintaslah sejumlah pesawat menurunkan banyak sekali kotak persediaan. Dan untuk kedua kalinya, Dr. Ro menyempatkan diri kembali ke kota, mengambil sejumlah persediaan yang telah dijatuhkan. Tetapi Dr. Ro harus sedikit meluangkan waktunya untuk menolong Rene, di mana salah satu serdadu mengalami cedera yang sangat fatal. Bagian perutnya terkoyak, darah mengucur sangat cepat. Dr. Ro pun berupaya meraih pembuluh darahnya untuk menghentikan pendarahan. Namun naas, nasib berkata lain. Meskipun ia dan Rene telah berjuang keras, namun apalah daya, nyawa prajurit malang itu benar-benar sudah tak tertolong. Dr. Ro pun lagi-lagi harus menyaksikan rekannya tewas satu persatu. Tentu saja hal itu semakin membuat mentalnya semakin tertekan. Hingga di suatu waktu di lubang perlindungan, Dr. Ro melihat dengan mata kepalanya sendiri jika Nazi akan menginisiasi serangan lebih awal. Pasukan yang entah berjumlah berapa orang lengkap dengan sekian health track yang dikerahkan. Gemuruh tanah pun mulai terasa. Suara gesekan roda rantai menandakan jika musuh sudah semakin dekat, memancing Walter untuk segera mengokang senapan mesinnya. Akibat posisi yang terlalu terbuka, Walter justru tertembak lebih dulu oleh musuh. Ia pun tumbang tak berdaya. Tetapi sebaliknya, kejadian itu membuat Dr. Ro hanya terdiam sejenak seolah tak terjadi apapun di depannya. Hevron pun segera merespon untuk menggertaknya. Seketika menyadarkan Dr. Ro, ia pun lantas menarik Walter dengan cepat. Timah panas berlalu lalang bergantian. Situasi peperangan kini semakin mencekam. Tetapi Dr. Ro seperti tak mempedulikan apapun. Ia hanya fokus untuk memberi penanganan kepada luka Walter. Walter mengatakan bahwa saat ini kakinya tak merasakan apapun. Salju yang membeku seolah-olah tak membuat kakinya merasa dingin. Perasaan resah dan cemas membuat Walter semakin ketakutan. Tetapi saat ini yang perlu dikhawatirkan adalah musuh yang terus berdatangan. Dr. Ro pun lekas memanggil Lipton, memintanya untuk membantu menarik Walter mundur ke posisi aman. Dengan begitu, ia akan lebih leluasa untuk memastikan Walter agar tetap tersadar. Dengan tetap memegang infus, Dr. Ro berhasil membawa Walter ke tempat bantuan medis. Disusul dengan sejumlah perawat yang segera menanganinya. Sejauh mata memandang, tak ada sedikit pun tawa ataupun senyum, kecuali kondisi para prajurit yang benar-benar mengerikan. Semua hanya terdiam menahan rasa sakit, tak terkecuali Dr. Ro. Pemandangan di depannya seakan membuat mentalnya semakin tertekan. Di sisi lain, pertempuran mengerikan di dalam hutan kini telah terhenti. Para serdadu Kompi pun ternyata masih bertahan dari gelombang serbuan musuh. Melalui Kolonel Singh, Jenderal McAuliffe mengirimkan secarik pesan ucapan selamat Natal pada Kompi isi. Lagi pula, apa pentingnya isi pesan tersebut? Kompi isi tetaplah menghabiskan malam Natalnya dengan berlindung di balik lubang.
selalu waspada dengan keadaan sekitar, apalagi saat ini cuaca semakin memburuk. Letnan Peacock dan beberapa perwira terpaksa menyalakan api untuk menghangatkan tubuh mereka. Jelas, itu bukanlah perkara yang bagus. Dan benar saja, satu tembakan artileri tiba-tiba menghujam tubuh Letnan Wells, cukup membuatnya terbaring kesakitan karena luka yang ditimbulkan. Sementara Doc Rowe yang seharusnya memberikan bantuan medis hanya terdiam melamunkan sesuatu. Ia tak beranjak pergi dari lubangnya sebelum Heffron lagi-lagi menggertaknya. Ia pun lekas memberikan penanganan pertama pada Letnan Wells. Dan sekali lagi, Dr. Rowe harus kembali ke kota Baston. Namun pemandangan kota kini telah berubah dari yang biasanya. Saat ini seisi kota telah menjelma menjadi medan pertempuran. Ledakan demi ledakan menghancurkan beberapa bangunan yang ada. Seluruh penduduk yang mendiami kota Baston terpaksa mengevakuasi diri masing-masing. Namun di tengah situasi yang semakin mencekam, Doc Rowe tanpa sengaja menemukan sebuah kain yang selalu Rennie kenakan, meninggalkan sebuah tanda tanya apakah Rennie masih hidup atau telah mati. Malam yang sangat panjang telah berlalu. Ia terus berjalan ke garis depan hingga pagi yang dingin kemudian menyambutnya, menerangi setiap tempat di mana darah menjadi sesuatu yang wajar. Pada akhir episode, sebuah konfirmasi menyatakan jika pada 29 Desember 1944, pasukan Jenderal Patton berhasil masuk ke wilayah Jerman untuk mengirimkan sejumlah pasokan, bahkan mengevakuasi prajurit yang terluka, seperti yang tercatat pada pertempuran Bulge.